Kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi hingga saat ini terus bergulir. Terbaru beredar 12 nama terlapor yang masuk dalam daftar surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Di antaranya Egy Sujana, Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani, Rustam Effendi, dan Damai Harilubis. Ada juga nama Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauzia Tiasima atau Dr. Tifa, serta mantan Ketua KPK Abraham Samad. Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya. Pernyataan Jokowi terkait orang besar yang menjadi dalang di balik isu ijazah hingga pemakzulan menjadi sorotan publik. Terbaru pada Senin 4 Agustus, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis melayangkan somasi kepada Jokowi terkait pernyataannya tersebut. Yang menjadi persoalan adalah manakala saudara Joko Widodo menuduh, memfitnah, menyatakan bahwa ada orang besar di balik perjuangan klien kami yang berusaha mendudukkan persoalan terkait ijazah palsu itu dengan pendekatan ilmiah. Yang tadi seperti dikatakan Pak Ahmad Kosinudin, didukung atau ada politik yang di belakang kami. Sama sekali kami jawab tidak. Tidak hanya menyomasi Jokowi, sebelumnya Roy Suryo dan tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis pada Kamis 31 Juli mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menyerahkan surat permohonan eksekusi terhadap relawan Jokowi Sylvester Matutina. Orang yang namanya Sylvester Matutina ini sudah memberikan teror, menakut-nakuti, bahkan menghina sebenarnya, ya, dan sudah memfitnah kami dengan mengatakan pasti masuk penjara 1000% masuk penjara. Dia mengatakan 1000% itu di halaman Mapolda Metro Jaya, ya, sudah ada rekamannya dan sebenarnya itu sangat-sangat bukti yang sangat kuat. Tapi ternyata ini yang saya kaget, ternyata yang bersangkutan sendiri statusnya adalah terpidana, ya, berdasarkan putusan nomor 100 tentang dari Kejaksaan tahun 2018 297 2018 lagi dan 297 dan 287 kasasi. Jadi yang sebenarnya yang bersangkutan tuh sudah harus dieksekusi oleh kejaksaan dan harus masuk ke dalam ruang penahanan, ya, atau masuk lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, Ketua Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dan tim Pradi Bersatu pada Senin 4 Agustus kembali mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Mereka dipanggil penyidik sebagai saksi pelapor dalam kasus dugaan penghasutan, pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Dan hari ini saya bersama Bang Ade Bayasid dipanggil, diminta datang untuk memberikan kesaksian dalam rangka penyidikan, yaitu mengenai indikasi satu penghasutan, yang kedua pencemaran nama baik, yang ketiga fitnah, dan juga pelanggaran atau manipulasi Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Dan saya minta Jumat Keramat segera dijalankan untuk Roy CS, ya, itu dari saya. Nah, cuma ya, itu kenaikan status terlapor. Periksa. Meski sudah banyak saksi diperiksa, hingga kini Polda Metro Jaya belum menetapkan siapa tersangka dalam kasus ini. Ijazahnya palsu. Kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Terbaru Lembaga Survei Indonesia LSI merilis hasil survei yang menunjukkan mayoritas publik tak percaya
bahwa ijazah milik Jokowi palsu. Misalnya kita lihat sekarang ini masyarakat Indonesia ketika ditanya antara percaya atau tidak percaya dengan isu ijazah palsu atau ditanya kepada masyarakat, nih Pak Jokowi ijazahnya asli apa palsu, ternyata 74,6% menyatakan ijazah Pak Jokowi adalah asli. Jadi masih lebih banyak yang asli. Apakah yang menyatakan palsu ada? Itu juga ada, tapi angkanya di angka 12,2% saja. Ditemui di kediamannya pada Jumat 1 Agustus, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi santai rumor dirinya diuntungkan terkait kasus tudingan ijazah palsu. Oleh sebab itu jangan gaduh, siapa gaduh? Ya kalau gaduh terus ada yang merasakan itu keuntungan bagi saya, ya jangan gaduh. Nanti saya tidak diuntungkan. Kalau nggak gaduh, ya kan, ada macam ya saya mungkin bisa dirugikan. Kalau pada seneng saya masih diuntungkan, nah, ya buatlah gaduh. Jokowi pun meminta agar masyarakat tak terus mempermasalahkan ijazahnya lantaran keasliannya telah terbukti. Tim Liputan CNN Indonesia.